I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Slick back, No, slick back. that's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Julita, NIM 221304, kelas RA3, Program Studi Manajemen, semester 3, dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi SE, MMCTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Video kali ini untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester. Oke, langsung saja kita mulai ke materi tentang teori ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi, yang kedua ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, yang ketiga ada perkembangan teori ekonomi, yang keempat ada elastisitas permintaan dan penawaran, yang kelima ada teori biaya dan penerimaan, yang keenam ada teori produksi dan kegiatan perusahaan, dan yang terakhir ada teori perilaku konsumen. Yang pertama, pengantar teori ekonomi, yaitu ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua cakupan dalam ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi teori yang mengkaji mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, dan ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi teori terapan merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Pengertian ilmu ekonomi, kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan. Dapat disimpulkan, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapat itu. Ruang lingkup ilmu ekonomi menurut Alfred Westoiner dan Douglas C. Hughes, ilmu ekonomi terdiri atas 1. Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan angka, grafik, atau kurva sebagai dasar untuk menganalisis fenomena di wilayah tertentu. Hasilnya berupa data yang dapat digunakan untuk memahami situasi yang sedang terjadi. 2. Teori ekonomi adalah cabang ilmu yang mencari pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Di dalamnya terdiri atas ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Yang ketiga, ilmu terapan adalah teori yang menemukan sebab akibat terjadinya krisis dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi lewat kebijakan pada bidang-bidang tertentu. Ketiga, ada perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi menggunakan model-model abstrak dalam melihat bagaimana terbentuknya sebuah harga komoditi dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Secara umum, teori ekonomi digunakan untuk menganalisis
Apa saja yang terjadi akibat kebijakan pemerintah terhadap perekonomian? Teori kuno sebenarnya persoalan teori klasik. Teori ekonomi klasik adalah sebuah teori ekonomi yang berasal dari era pasca revolusi industri. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli ekonomi, termasuk Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, dan Thomas Robert Malthus. Teori ini menekankan bahwa perekonomian pasar dapat mencapai keseimbangan alami yang efisien tanpa intervensi pemerintah, dan bahwa pasar ini akan menyebabkan produksi yang optimal, pengeluaran yang efisien, dan tingkat harga yang optimal. Teori modern, perdagangan antara negara maju pesat sejak pertengahan abad 19 sampai dengan permulaan abad 20, keamanan serta kedamaian dunia sebelum Perang Dunia memberikan saham yang besar bagaimana perkembangan perdagangan internasional yang pesat. Ekonomi modern berkembang setelah semakin meluasnya perdagangan bebas atau perdagangan secara global di seluruh negara di dunia. Teori klasik dijadikan sebagai ilmu dasar bagi negara-negara di dunia ekonomi ini. Teori pertumbuhan ekonomi modern ini baru dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stakes. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi, sedangkan elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Pokok-pokok pembahasan. 1. Pengertian teori permintaan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menentukan permintaan. 3. Jenis-jenis permintaan. 4. Fungsi permintaan. 5. Daftar permintaan. 6. Kasus pengecualian. 7. Pengaruh faktor bukan harga terhadap permintaan. 8. Kurva permintaan. 9. Elastisitas harga permintaan. 10. Jenis-jenis elastisitas. 11. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Keseimbangan permintaan dan penawaran dan perubahannya. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menghasilkan suatu tingkat harga tertentu yang stabil. Pada tingkat harga tersebut, kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan. Perubahan permintaan dan penawaran. A. Perubahan permintaan atau penawaran secara sendiri-sendiri. B. Perubahan permintaan atau penawaran secara serentak. Yang kelima ada teori biaya dan penerimaan. Teori biaya merajuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Sedangkan teori penerimaan merujuk pada jumlah uang atau nilai yang diterima oleh suatu entitas dari penjualan barang atau jasa. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksinya perusahaan tersebut. Jenis-jenis biaya produksi. Di sini ada biaya produksi jangka pendek. Yang pertama, biaya total atau total cost. Kedua, ada biaya tetap, fixed cost. Yang ketiga ada biaya variable cost. Yang keempat ada biaya rata-rata atau average cost. Yang kelima ada biaya marginal atau marginal cost. Dan di sini juga ada biaya produksi jangka panjang. Yang pertama ada biaya total cost, dan kedua ada biaya variable cost, dan yang ketiga ada
biaya rata-rata average cost, dan 4 biaya marginal atau marginal cost. Teori penerima. Penerimaan adalah faktor kunci dalam menilai kesehatan finansial suatu entitas dan menentukan keberhasilan operasionalnya. Pengukuran penerimaan melibatkan penjumlahan pendapatan dari seluruh sumber untuk mencapai total pendapatan entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Pemahaman yang baik tentang sumber-sumber penerimaan dan strategi untuk meningkatkan merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan dan perencanaan bisnis. Jenis-jenis teori penerimaan. Teori penerimaan konsumen. Yang pertama ada teori nilai guna, yang kedua ada teori utilitas, yang ketiga ada teori kurva indifferent, dan teori penerimaan produsen. Yang pertama ada teori penerimaan total, yang kedua ada teori penerimaan marginal, dan yang ketiga ada teori biaya marginal. Ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi menyebutkan bahwa kepuasan produsen diperoleh dengan memaksimumkan keuntungan produksi atau juga bisa disebut dengan maximization of profit. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Selain itu, tujuan lain dari perusahaan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, dan menjaga stabilitas politik. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi input dengan hasil produksi atau output. Yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Untuk memproduksi dibutuhkan faktor produksi. Fungsi produksi dengan dua faktor berubah. Yang ketujuh ada teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen berkaitan dengan cara individu dan rumah tangga membuat keputusan konsumsi. Setara bagi teori ini adalah konsep utilitas, yaitu kepuasan atau manfaat yang diterima oleh konsumen dari barang atau jasa tertentu. Konsumen memiliki preferensi yang memandu mereka untuk memilih produk atau layanan tertentu berdasarkan utilitas yang diharapkan. Definisi dan pemaksimuman nilai guna. Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Karena rasa inilah maka sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas dan kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Salah satu pemisalan penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Dengan kata lain, orang lain akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Apabila hanya mengkonsumsi satu jenis barang saja, maka tak sulit menentukan pada tingkat mana nilai guna dari memperoleh dan menikmati barang itu akan mencapai tingkat yang maksimum. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.